Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Sising C season 5 episode 57 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Scene lalu diperlihatkan saat ini Biksu Tong dan rombongannya memasuki ruangan untuk istirahat mereka di dalam istana Duyung. Setelah sampai di dalam, Biksu Tong segera mengajak sparring Bailang. Dia saat ini benar-benar ingin menguji hasil latihan Bailang selama ini. Biksu Tong pun menyuruh Bailang untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bailang pun sangat senang karena gurunya mulai mengakuinya sebagai lawannya. Dengan penuh semangat, Bailang pun segera menyerang Biksu Tong. Namun, dengan mudahnya Biksu Tong memukuli Bailang. Biksu Tong pun mengaku kecewa dengan kemampuan Bailang. Hal itu membuat Bailang marah dan segera meledakkan kekuatannya. Segera, ia pun melesat dan menyerang lebih cepat. Sekaligus Bailang mengeluarkan jiwa naga apinya. Namun, Biksu Tong tak mau mengalah. Ia pun dengan sikap memukul perut Bailang dengan sangat keras, membuat Bailang pun terkapar tak berdaya. Biksu Tong pun terus memprovokasi Bailang dengan mengatakan jika kekuatan Bailang hanya seperti ini, maka menurutnya Bailang tak akan mampu untuk melawan Yuan Zitianzun, apalagi menyelamatkan Xiaoyu. Mendengar hal itu, Bailang pun segera bangkit. Namun sekali lagi, Biksu Tong pun dengan mudah menjatuhkan Bailang. Biksu Tong pun lanjut memukuli Bailang sambil mengatakan kalau kemampuan Bailang sangat tidak berharga, apalagi untuk menyelamatkan Xiaoyu. Hal itu membuat kemarahan Bailang pun mulai meledak. Seketika ia pun teringat Xiaoyu dan pengorbanan Yihu. Dan tiba-tiba saja kekuatan Bailang pun benar-benar meledak. Tubuhnya pun mulai berevolusi menjadi siluman belangka, yaitu gabungan dari serigala dan harimau. Tubuhnya pun juga semakin membesar. Jelas penampakan itu cukup membuat Biksu Tong terkejut. Namun ia pun merasa puas karena inilah yang sebenarnya Biksu Tong tunggu. Selama ini ia memang berusaha untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi dari Bailang. Dan kini siluman belangka pun segera menyerang Biksu Tong dengan brutal. Biksu Tong pun jelas sangat kewalahan. Tinju-tinju kuatnya pun juga dengan mudah dapat diblokir oleh monster itu. Dan Biksu Tong pun terpukul dan terlempar dengan keras. Dan tak hanya itu, monster itu pun ngamuk lalu mengerahkan jurus terkuatnya, yaitu jurus gabungan antara jurus harimau putih, naga api, dan jurus serigala. Dan Bailang yang saat ini masih belum sadar, tiba-tiba ia pun didatangi Xiaoyu dalam mimpinya. Di situ Xiaoyu mengatakan bahwa saat ini situasi di sisi lain dunia sangat kacau. Banyak sosok yang sangat kuat berkumpul di sana, sehingga Biksu Tong dan rombongan tak akan mampu melawannya. Dan Xiaoyu pun di situ menyuruh Bailang agar jangan pergi ke sisi lain dunia. Dan setelah itu Bailang pun bangun. Di depan Bailang ternyata Biksu Tong dan yang lain sudah menunggunya. Karena ternyata Bailang sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Dan karena Bailang sudah terbangun, Biksu Tong pun segera mengajak semuanya untuk segera bergegas. Dan tak lama kemudian, rombongan Biksu Tong hampir sampai ke sisi lain dunia dengan diantar oleh seorang putri duyung. Walaupun kabut sangat tebal dan pekat, dengan kemampuan putri duyung itu, mereka pun akhirnya sampai dengan lancar. Saat menginjakan kaki di sisi lain dunia, suasana serasa sangat sepi dan mencekam. Biksu Tong pun merasa keadaannya sudah jauh berbeda daripada 16 tahun yang lalu. Ia pun segera menginstruksikan kepada semuanya untuk bergegas karena tidak ada waktu untuk menunda lagi. Di sisi lain, terlihat seekor burung Garuda besar juga datang ke tempat ini, yang ternyata itu adalah Yi Wanji bersama dengan Aosue. Namun ada yang berbeda dengan Aosue sekarang. Penampilan Aosue kini jadi lebih keren dan kuat dengan pedang naga di punggungnya. Karena ceritanya, Aosue sekarang telah menjadi Raja Naga. Yi Wanji pun sangat kaget melihat tempat ini telah berubah menjadi sangat buruk seperti ini. Aosue pun juga sangat kesal melihat tempat ini karena ia juga memiliki kenangan buruk bersama naga gulong. Ia pun juga kesal dengan Yi Wanji yang menggojloknya. Dan ia pun segera bergegas untuk mencari Biksu Tong dan meninggalkan Yi Wanji. Di sisi lain, saat ini ternyata Kaisar Sitian Gelap juga telah datang bersama dengan anak buahnya. Di situ ada Jenderal Utara, Baise, Baisi, dan juga Putri Duyung Jahat. Mereka jelas kesini untuk merebut api abadi.
Sementara itu, tampak Yuan Zi Tianzun pun kini tiba-tiba berubah menjadi jiwanya yang baik. Akan tetapi jiwa itu tampak sangat lemah. Di situ ia pun diam-diam menolong Xiaoyu, dan ketika sadar, Xiaoyu pun jelas sangat kaget. Jiwa baik Yuan Zi itu pun segera menenangkan Xiaoyu, dan dia memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Wu Xin. Ia juga menjelaskan kepada Xiaoyu kalau mereka sudah sampai di sisi lain dunia tempat Xiaoyu berasal. Xiaoyu pun cukup tertegun dan kaget. Ternyata Yuan Zi Tianzun benar-benar mempunyai jiwa baik seperti Wu Xin. Namun ia juga sangat ketakutan. Xiaoyu pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk segera kabur dari Yuan Zi Tianzun. Namun baru saja Xiaoyu bergegas pergi, jiwa jahat Yuan Zi Tianzun pun datang dan menekan Wu Xin, membuat tubuh Wu Xin pun kini berubah kembali menjadi Yuan Zi jahat. Menyadari kalau Xiaoyu mau kabur, Yuan Zi pun segera bergegas dan menangkap Xiaoyu. Yuan Zi yang kesal pun segera akan memakan Xiaoyu, membuat Xiaoyu pun berteriak sangat kencang. Teriakan Xiaoyu itu terdengar oleh rombongan Biksu Tong, sehingga Biksu Tong pun menyuruh para muridnya untuk bergegas lebih cepat lagi. Sementara itu, Yuan Zi jahat pun kini benar-benar akan menyerap Xiaoyu. Namun, jiwa Yuan Zi Tianzun asli pun muncul dan menyuruh Yuan Zi jahat untuk melepaskan Xiaoyu. Karena untuk menyerap Xiaoyu, tunggu sampai waktu terbaik, yaitu di saat api abadi itu mulai mengeluarkan potensinya di singularitas. Namun tiba-tiba saja jiwa Wu Xin kini muncul lagi. Dia memohon kepada kedua jiwa lainnya untuk jangan menyakiti Nona Xiaoyu. Tapi jelas kedua jiwa Yuan Zi Tianzun pun sangat marah. Namun Wu Xin pun terus memaksa dan berusaha sekuat tenaga. Usaha Wu Xin itu tampaknya tak sia-sia. Dia berhasil untuk menunda kedua jiwa lainnya untuk muncul. Dan walaupun kedua jiwa jahat itu terus memaksa tubuh Wu Xin, namun Wu Xin pun berusaha sangat keras. Ia pun segera menyuruh Xiaoyu untuk cepat-cepat kabur. Sedangkan ia pun akhirnya mampu menjatuhkan tubuhnya ke jurang yang dalam. Xiaoyu pun segera bergegas kabur. Namun tiba-tiba saja Kaisar Sitian jahat pun datang dan menangkap tangan Xiaoyu. Jelas hal itu membuat Xiaoyu sangat ketakutan. Namun ternyata Sitian tidak sendiri. Para komplotannya pun juga datang menghubung Xiaoyu. Komplotan jahat itu pun terlihat sangat senang untuk menggoda Xiaoyu. Sementara Sitian jahat pun juga tampaknya tak sabar untuk memakan Xiaoyu. Namun saat Sitian akan menyentuh Xiaoyu lagi, tiba-tiba cahaya ungu kegelapan pun muncul dari langit. Yang ternyata itu adalah Yuan Zi Tianzun yang kini telah kembali lagi. Yuan Zi pun tampak senang karena Sitian dan komplotannya membantunya menangkap Xiaoyu. Dan ia pun segera menyuruh Sitian untuk menyerahkan Xiaoyu padanya. Namun bukannya taat, Sitian pun tiba-tiba menusuk Yuan Zi dari belakang. Yang hal itu jelas membuat semua yang ada di situ cukup kaget. Apalagi Yuan Zi Tianzun sendiri. Sitian pun kini melayang dan siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Di situ ia mengungkapkan kalau ia tak akan menyerahkan api abadi kepada Yuan Zi Tianzun, tetapi sebaliknya dia saat ini berniat akan benar-benar menyingkirkan Yuan Zi Tianzun, yang mana itu adalah bosnya sendiri. Tanpa ragu, Sitian pun segera melancarkan kekuatan pedang kekerasan Kaisar Kegelapan. Seketika muncul pedang-pedang Kaisar yang sangat banyak dan menghujani Yuan Zi dengan sangat deras, membuat tempat itu menjadi begitu berasap. Xiaoyu pun di situ masih cukup kaget karena para jiwa bayangan malah menyerang tuannya sendiri. Namun ia pun segera menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Tapi sayangnya Sitian pun menyadarinya dan segera menangkap dan akan membawa Xiaoyu. Namun Jenderal Utara pun di situ memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan ia mengaku kalau ia akan menahan Yuan Zi Tianzun. Sedangkan Bai Shi, siluman laba-laba pun juga melirik kepada kedua temannya. Nampaknya ia juga punya rencana sendiri. Dan kini Yuan Zi Tianzun pun telah menyeret Xiaoyu di depan singularitas. Namun Sitian ternyata cukup terkejut melihat ketika bawahannya yang masih mengikutinya. Dan tak disangka Sitian pun dengan kejam menusuk Xiaoyu dengan pedangnya. Yang ternyata karena memang dia orang gila yang dipenuhi nafsu, ia pun tak sabar dan akan segera mengeksekusi Xiaoyu sekarang juga. Ia pun segera mengangkat tubuh Xiaoyu dan akan memakannya. Namun tiba-tiba saja dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.